hanya untuk menghibur, tapi nyatanya perbuatannya membuat Sanjana malu dan merasa direndahkan. Pacarnya itu pun meminta maaf tetapi tidak berbuat apa-apa. Berbeda dengan Samir yang langsung masuk ke dalam kolam untuk menolong Sanjana. Dan di malam harinya, Sanjana tidak menyangka kenapa suami ini harus terjadi kepadanya. Samir pun di situ menjelaskan jika dia tidak seperti Sanjana yang dia kenal. Sambil berkata jika Sanjana lupa akan dirinya sendiri ketika bersama pacarnya. Dia menjadi apa yang pacarnya inginkan dan bukan menjadi dirinya sendiri. Samir pun bilang jika pria itu mencintainya, maka seharusnya dia mencintai Sanjana apa adanya. Di situ Sanjana sadar kalau pria di hadapannya adalah orang yang benar-benar tulus mencintainya. Di tempat latihan menari, Vicky sengaja membuat Ishika cemburu. Dia memandangi seorang wanita dan memujinya sehingga membuat Ishika panas dan iri. Ia merasa cemburu, lalu ketika hendak pulang, Ishika menunjukkan kemampuannya dalam menari. Di tempat lain, Kiran tersenyum ketika melihat sebuah kotak berisi sebuah hadiah. Ternyata hadiah tersebut dari Karan. Kiran pun kaget melihat Karan ada di kamarnya. Dia takut nanti ketahuan oleh Mayor. Kiran pasti akan kena marah. Karan bersedia pergi dengan syarat Kiran bersedia menari untuknya, karena dia tidak akan pergi sebelum Kiran setuju dengan syaratnya. Karan tak menyangka jika Kiran setuju. Lalu dia datang untuk menari di hadapan Karan. Dan malam itu mereka semua merasakan keajaiban cinta yang mereka alami. Dan kisah cinta ketiga mahasiswa Kurukul ini telah dimulai berkat keinginan kuat Raj Aryan Malhotra demi murid-muridnya agar tidak merasakan seperti yang dia rasakan sebelumnya. Singkat cerita, Vicky pulang larut malam. Tampak di lorong kampus sudah berdiri sosok Narayan Sangkar. Dia bertanya, siapa namamu dan apa kau tahu peraturan di kampus Kurukul ini? Sebelum Narayan melanjutkan interogasinya, beruntung Raj menolong Vicky dengan berpura-pura menyuruhnya untuk mengantarkan sebuah paket ke stasiun. Keesokan paginya, Narayan mengumpulkan semua murid dan dosen, lalu mengumumkan kalau dia menemukan beberapa siswa yang melanggar aturan Kurukul, seperti sering keluar malam dan tidak kembali tepat waktu. Untuk itu, Narayan mengingatkan jika melakukan pelanggaran, maka mereka yang melanggar tidak akan pernah diampuni dan mulai saat ini gerbang keluar Kurukul akan ditutup untuk selamanya. Jika terulang kembali, siapapun yang ketahuan maka akan langsung dikeluarkan dari sini. Ketika akan pergi, Narayan berkata jika tahu semua tentang kegiatan ketiga mahasiswa yang sering keluar kampus. Dia pun mengancam tidak akan ada lagi siswa yang kerja paruh waktu, mengajar piano atau menari. Dan Narayan meminta Raj agar menyampaikan peringatan tersebut kepada mereka. Ketika di luar, Narayan tersenyum karena angin berhembus dari selatan yang bertanda ini adalah kemenangan untuknya. Keadaan kampus ini kembali membaik dan telah kembali seperti semula. Tapi Raj berkata kalau Narayan hanya takut jika angin berubah ke arah barat. Dan Raj kembali berkata kalau Narayan mengenalkan ketakutan menjadi kekuatan, tapi dia belum melihat kalau cinta bisa menghancurkan kekuatan atau ketakutan. Ketika Raj mengajar, terlihat banyak sekali daun kering yang menempel pada kertas. Kebetulan hari ini adalah hari Valentine, dan di pelajaran ini Raj mulai dengan kisah cinta dan sehelai daun kering. Dia pun bercerita tentang seorang siswa Kurukul yang menyatakan cintanya tanpa menghiraukan apa akibatnya. Film pun flashback ke masa lalu, di mana seorang siswa Kurukul yang nekat menyelinap keluar dari kampus demi menyatakan cintanya pada seorang gadis. Gadis itu bernama Mega. Pria yang kurang percaya diri itu pun mencari cara hanya untuk menyatakan cinta. Namun dia yang terburu-buru tidak menemukan sebuah kertas dan digunakanlah daun kering untuk menulis cintanya. Daun itu pun kemudian diberikan kepada anak kecil lalu menyampaikannya kepada Mega. Kebetulan saat itu ada iringan tentara India lewat sehingga menghalangi pandangan si pria. Padahal Mega sudah menaikin bus itu. Dia pun kecewa karena Mega telah pergi bersama rombongannya. Tapi tanpa diduga, gadis itu membalas cintanya dengan sehelai daun kering. Dan ketika bus pergi, ternyata Mega sudah menunggu di sana. Dan disitulah awal kisah cinta mereka yang diiringi tepuk tangan para tentara. Kisah cinta sejati itu pun tepat persis di hari Valentine. Satu mahasiswa bertanya apa yang terjadi selanjutnya, apakah mereka bahagia dan menikah. Tapi Raj menjawab semua itu salah. Dan mungkin sebagian mahasiswa sudah tahu kisah murid satu-satunya yang diusir dari Kurukul
dan semakin hari mereka semakin dalam saling mencintai. Salah satu mahasiswa kembali bertanya, kenapa Raj tahu banyak tentang kisah itu? Raj pun tidak banyak berbicara dan menunjukkan kisah daun kering itu di balik sebuah biola yang sering dia mainkan. Ketika didekati, ternyata kisah tentang selai daun kering itu adalah kisah Raj sendiri di masa lalu, dan sosok yang mencintai putri satu-satunya Narayan Shankar adalah Raj Malhotra. Ketika semua mahasiswa pun salut dan hormat kepada Raj. Semua siswa pun termotivasi untuk membuat kisah mereka di daun kering dan mulai berani melawan sistem kampus gurukul yang begitu ketat. Dengan mudahnya, Vicky saat itu mendapatkan hati Ishika dan saat itu juga mereka resmi menjadi pasangan kekasih. Samir pun melakukan hal yang sama. Dia menuliskan perasaannya di sebuah daun kering. Dalam tulisan itu, dia berkata jika dia sudah mencintai Sanjana dari kecil. Dia sudah mencintai Sanjana ketika bertemu di pasar. Bahkan, sekarang Samir lupa kapan dia mulai mencintai Sanjana. Perkataan itu seketika membuat Sanjana terharu dan mereka pun resmi berpacaran. Namun berbeda dengan Karan yang mencintai seorang wanita yang sudah menikah, dia menghadapi cobaan yang begitu berat. Saat dia menyatakan perasaannya, tiba-tiba Mayor Kana datang. Berani-beraninya dia mengungkapkan cintanya kepada Kiran di depan mertuanya tersebut. Seketika Kiran pun menampar Karan di hadapan Nandini dan Mayor Kana. Nandini pun tahu kalau Kiran mencintai Karan. Dia memaksa untuk berkata jujur walau hanya satu kali seumur hidupnya. Mayor Kana pun mencoba menghentikan Nandini, tapi Nandini dengan berani berkata jika putranya itu sudah meninggal, sehingga dia meminta untuk kali ini memberikan kebahagiaan kepada Kiran dan mulailah menerima kenyataan jika suami Kiran, anak Mayor Kana, nyatanya sudah meninggal selama bertahun-tahun. Kiran menghadapi kenyataan pahit dan tunduk kepada Mayor Kana. Setidaknya berikan kesempatan bahagia untuk menantunya itu, dan Nandini pun berkata jika Kiran adalah seorang janda. Terimalah kenyataan kalau putra Mayor Kana sudah meninggal. Mendengar hal tersebut, Mayor Kana bersedih dan dia berkeras bahwa anaknya itu masih hidup.